Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Gita Pratiwi NPM 19220006 dari Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, di pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Asia Selatan yang diampu oleh Ibu Mihartati MPD. Di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai Partai Kongres dan Liga Muslim. Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan simak video berikut ini. Jadi teman-teman, semenjak berdirinya kedua organisasi tersebut yaitu All India National Congress atau Partai Kongres pada tahun 1885 dan juga Liga Muslim pada tahun 1906, seolah-olah pergerakan kebangsaan India ini terefleksi pada dua organisasi ini. Ya, walaupun kedua organisasi ini memiliki orientasi perjuangan yang berbeda, untuk Partai Kongres ini lebih bersifat yang radikal, progresif, dan juga non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Inggris. Dan contohnya, mereka ini lebih sering melontarkan beberapa kritikan dan melakukan aksi-aksi demonstrasi. Berbeda dengan Liga Muslim, untuk Liga Muslim ini cenderung bersikap konservatif, reaksioner, dan juga kooperatif terhadap pemerintah kolonial Inggris. Dan Liga Muslim juga lebih memusatkan pada perhatiannya untuk upaya dari sifat-sifat kaum muslim yang merupakan golongan yang minoritas yang ada di India. Ya, walaupun kedua organisasi ini memiliki orientasi perjuangan yang berbeda, ternyata kedua organisasi ini juga pernah bekerja sama, yaitu ketika Perang Dunia I meletus sekitar kurang lebih 4 tahun yang dimulai pada tahun 1914 sampai dengan 1918, mereka bekerja sama, yaitu kan ketika negara Inggris itu terlibat perang dengan Turki dan Inggris merekrut ribuan tentara dari India baik yang beragama Islam maupun beragama Hindu untuk melawan Turki di berbagai front. Dan ternyata Liga Muslim ini prihatin terhadap Turki karena memiliki kesamaan agama yaitu sama-sama Muslim. Dan ternyata juga tidak hanya Liga Muslim yang ikut simpati. Ternyata dari Partai Kongres sendiri itu juga ikut prihatin ya, walaupun mereka dari agama Hindu. Kemudian mereka bekerja sama dan pada akhirnya mengeluarkan Lucknow Pact pada tahun 1916. Kemudian didirikanlah gerakan khilafat pada tahun 1919 yang dengan tujuan untuk menyelamatkan kekhalifahan Turki Utsmani, dan ternyata baik Partai Kongres maupun Liga Muslim sama-sama mendukung dari adanya gerakan tersebut. Kemudian teman-teman, setelah Perang Dunia I ini usai, terdapat beberapa perkembangan menarik yang perlu dicatat. Di antaranya yang pertama adalah pemerintah kolonial Inggris ini berusaha untuk memberlakukan pembatasan atau restriksi terhadap aktivitas politik orang-orang India, baik itu Kongres maupun Liga Muslim, dan terhadap pers. Kemudian yang kedua yaitu terdapat perubahan karakter organisasi Kongres yang tadinya bersifat elitisme konstitusional dan gradualisme menjadi gerakan berbasis massa, dan juga mulai tampilnya atau munculnya tokoh yaitu Mohandas Karamchand Gandhi yang mulai muncul di panggung politik India. Oke, kemudian teman-teman, Mohandas Karamchand Gandhi ini lebih sering dikenal sebagai dengan sebutan Mahatma Gandhi. Nah, Mahatma Gandhi ini memiliki beberapa konsepsi ajarannya yang terpacu pada ajaran agama Hindu. Yang pertama ada ahimsa. Ahimsa yang dimaksud di sini adalah perlawanan dengan diam dan tanpa kekerasan. Kemudian yang kedua ada satyagraha. Satyagraha di sini adalah tekad yang benar. Kemudian non-kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Inggris. Kemudian yang ketiga ada hartal. Hartal di sini adalah mogok bekerja. Dan yang terakhir adalah swadesi. Nah, swadesi di sini ini adalah mengembangkan potensi diri, kemudian memboikot barang produksi Inggris dan memakai barang produksi sendiri. Dari ajaran-ajaran Mahatma Gandhi ini atau konsepsi ajarannya ini bisa dibilang merupakan ciri khas dari Partai Kongres. Jadi dengan adanya atau munculnya tokoh Mahatma Gandhi ini bisa dibilang ciri khasnya dari Mahatma Gandhi ini. Ya, kemudian perselisihan antara komunitas Hindu dan komunitas Muslim ini mulai timbul pada tahun 1923, kemudian berlanjut perseteruannya pada tahun 1926 dan memuncak
atau intensitasnya itu memuncak pada tahun 1940-an. Terkadang perselisihan ini malah disebabkan oleh persoalan-persoalan yang sepele, contohnya ketika orang-orang muslim ini ada arak-arakan untuk perayaan Hasan Hussein yang mengganggu orang-orang Hindu atau yang bertepatan dengan perayaan orang-orang Hindu. Kemudian lonceng di kuil Hindu itu mengganggu orang-orang muslim yang sedang beribadah di masjid. Itu contoh-contoh kecil dari persoalan sepele yang membuat perselisihan antara komunitas Hindu dan juga komunitas muslim. Ya, kemudian pada tahun 1928, Partai Kongres dan juga Liga Muslim ini bekerja sama untuk mengadakan All India Conference, yang pada akhirnya dipilihlah Pandit Motilal Nehru sebagai ketua panitia, yang kemudian dikeluarkannya Nehru Report, yang berisi tentang tuntutan status dominion bagi India, sama halnya seperti Kanada. Yang dalam perkembangan selanjutnya ini direncanakan akan diselenggarakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB. Ya, kemudian sebelum konferensi Meja Bundar itu dilaksanakan, Kongres dalam sidangnya di Lahore pada bulan Desember tahun 1929 ini menegaskan kembali bahwasanya tujuannya itu adalah untuk tercapainya kemerdekaan India secara penuh atau Purna Swaraj. Kemudian Jawaharlal Nehru yang mulai menonjol peranannya dalam sidang ini juga menegaskan lagi bahwasanya memang India ini memang perlu benar-benar menanggalkan status dominionnya. Karena kemerdekaan India ini tidak akan tercapai apabila kekuasaan Inggris masih mencokol di India. Kemudian dalam keadaan India yang masih kacau, pada akhirnya KMB ini bisa dilaksanakan, mulai dari KMB 1, 2, maupun 3, yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Liga Muslim, Kongres, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 1937, yaitu tentang hasil pemilihan umum, pada akhirnya yang menang itu adalah Partai Kongres. Dan dari situlah mulai muncul kekecewaan dari Liga Muslim atas kekalahannya. Mereka mulai takut karena yang menang itu kan adalah Partai Kongres. Mereka takut agama Hindu akan mendominasi di India dan Liga Muslim atau orang-orang Muslim akan tertindas. Oleh karena itu, dengan rasa takutnya mereka mulai mengembangkan diri menjadi gerakan yang separatis. Mereka menginginkan India itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu India dan juga Pakistan, di mana India untuk para Hindustan dan Pakistan ini untuk orang-orang Muslim. Baik, itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang Partai Kongres dan juga Liga Muslim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.